Bahas kehidupan. Coba lagi weh, tes sudah jelas ya? Udah. Bahas apa Suara nih? kalian pelan kali. Mau Yeji apa-apaan, Bung? Maksudnya apa, Bung? Jadi gini. Kita ini kan mau bahas ya. Apa? Orang yang mindsetnya itu kayak orang batu dari tahu nggak sih batu? Oh. Keras itu kan? Iya. Kau Bud. Enggak, aku nggak keras. Aku lunak. Batu ya Nuriza. Bukan. Oi. Kan gitu. Jadi bagaimana saudara-saudara sekalian menanggapi orang yang batu? Dari psikolog dulu lah, dari psikolog. Dari sisi psikolog. Oke, kalau menurut aku ya, kita kan emang udah terlahir dengan karakter yang berbeda, kepribadian yang berbeda, dan itu tuh udah kita pelajari sedari kita kecil gitu. Jere, stop. Iya guys, jadi kita yang sekarang itu juga merupakan bentuk wujud dari masa lalu yang sudah kita lewati gitu. Nah, bagaimana sih cara aku tuh menghadapi orang yang keras kepala? Yang pertama pasti aku juga berusaha ya, misalnya ada hal yang memang aku nggak setuju sama dia, ya aku ungkapin. Menurut aku tuh kayak gini ya. Aku udah ngusahain ngasih pandangan aku seperti apa, dan kalau dia masih tetap kekeh juga, masih batu, ya udah. Ya udah apa? Ya udah, itu tuh udah pilihan dia gitu. Dan aku paling bilang kayak, ya udah sih, pada setiap pilihan yang diambil orang itu sebenarnya semuanya itu ada resikonya juga. Apapun langkah yang dia ambil, mau gimana pun pasti ada resiko sekecil apapun. Jadi aku kayak mungkin lebih berbesar hati ya. Lebih berbesar hati. Gak mungkin lah kita ikutan jadi batu juga kan. Nanti bergesek jadi api, kita berdua berantem kita ya kan. Jadi api dong kalau bergesek batu. Iya, bener kan? Iya. Jadi daripada aku juga makan hati ngadepin dia yang kepala batu, ya dengan cara ya aku inilah ya, kayak membatasi komunikasi aku gitu loh. Aku lebih kayak ya udahlah, biarin aja, aku juga udah ngasih masukan tapi dia masih kepala batu. Dia aja terima sendiri resikonya, dia yang ngalamin juga. Fuck you, Jerry. Jerry udah mulai gila, guys. Jadi itu dari psikologi, Ces. Iya. Kalau dari enggak, itu dari aku, bukan dari psikologi, goblok. Lagi gimana? Secara teori. Secara teori gimana? Ya. Iya. Itu tadi loh, kita ini masing-masing membawa kepribadian yang berbeda. Bahkan kepribadian kita tuh bisa berubah kayak beberapa kepribadian waktu. Ganda gitu. Jadi kayak kepribadian gini, kita tuh bisa berubah juga, guys. Ya. Contohnya itu ya. Contohnya kepala batu dalam hal apa? Apa ya? Susah diatur kali ya. Iya. Kayak iya. Dia udah berpegang sama ini apa, misalnya kalau dia udah bilang ini harus ini terus. Iya. Harus ngikut kau. Kalau enggak ya udah. Egois. Ya. Kamu tuh egois, tahu nggak? Oke, gini ya, kalau misalnya dia punya hak untuk menjadi kepala batu, kita juga punya hak untuk tidak mengikuti apa keinginan dia. Begitu. Kalau dia mau ribet, apa? Kayak contohnya teman kita kan dulu udah ngalah gitu. Tapi dia tetap kepala batu, gimana nanggepinnya? Siapa itu? Sama si FB gitu. Itu gimana? FB, Wak. Kayak kan dia itu keras kepala banget sih orangnya kalau menurut dari pandangan aku. Sedangkan teman kita ini terlalu bucinnya itu maksimal gitu dulu kan. Nah, itu gimana? Aku tahu. Jadi kita udah ngasih masukan juga ya kemarin. Iya. Dia tetap lanjut aja gitu. Iya. Nah, iya.
Ya, kalau misalnya kayak gitu, kita sebagai teman, kan kita udah ngingetin, kita udah ngasih tahu kalau kau lanjut, kau bakalan kayak gini. Kalau kau nggak lanjut, kau bakalan kayak gini gitu. Kita udah ngasih tahu mana sih resikonya yang lebih kecil gitu. Antara mana resiko yang lebih kecil ketika dia melanjutkan hubungannya atau ketika dia putus. Kita udah ngasih tahu nih, tapi dia tetap dengan pendiriannya, dia tetap ingin memperjuangkan cintanya. Ya udah, aku buat gimana ya? Aku biarin aja, biar barangkali itu tempat dia untuk belajar gitu loh. Barangkali nanti dapat pelajaran kayak, bener juga ya, ada baiknya kemarin aku dengerin masukan teman-teman aku gitu. Iya. Jadi orang tuh nggak instan berubah, melainkan ketika hal-hal buruk terjadi kepada mereka langsung tersadar kayak, wah iya ya, harusnya aku lebih mendengarkan kemarin, harusnya aku lebih memperhatikan kemarin gitu. Kan apa ya, gimana? Terus dia ini kan juga aneh kan? Apa namanya, maksudnya aneh ini kayak kepribadiannya ganda juga ya. Besoknya baik, besoknya ngeselin ya kan. Nah itu gimana, Ces? Nah, kita tuh dalam berteman tuh pasti ada kekurangannya temen ya. Iya. Dan aku tahu itu. Iya, ketika aku mendapatkan teman seperti itu, aku mikir kayak, oh mungkin ini sih ya kekurangannya teman aku, mungkin ini udah tabiatnya teman aku. Ya. Jadi dalam ya berteman emang gitu orangnya ya kan. Jadi ya udahlah. dalam Tapi kan sisi lainnya dia tetap teman kita gitu kan maksudnya. Ya, dia punya hal baik yang lain gitu. Ketimbang kita terus apa hal baik yang dia punya? Apa ini gitu kan. Ketimbang kita ngingetin hal-hal yang jelek terus. Ya. Gimana lah kita. Karena teman yang sempurna itu nggak ada, Bor. Itu hanya di alam baka kayak. Hanya di kartun-kartun teman yang sempurna itu. Nggak juga di kartun aja temannya juga berkhianat kan. Iya. Gue nggak seru lah. Gini, Ces, aku dulu kuliahnya juga pernah ketemu dalam kategorinya itu orientasinya belok, Ces. Tahu kan? Belok, tahu. Nah, jadi dia itu, aku juga nggak nyangka dia itu seorang gay gitu kan. Terus? Tapi dia kayak menyembunyikan posisi dia itu, kalau dia itu bukan gay itu kayak susah kali ya. Gimana ya pertanyaan aku itu? Jadi apa ya namanya? Apa yang membuat dia, kan dia bergaulnya sama kita juga, dia laki juga kan, tapi kok bisa orientasinya itu belok, padahal dia nggak pernah bergaul yang aneh-aneh gitu, kutipnya aneh-aneh. Alay kabut. Kalau dia gitu bisa, ya, bukan Jay. Kalau dibahas dari sudut nggak dari cinta, itu hal yang normal gitu loh. Cinta itu kan sebuah perasaan yang muncul. Kita tuh nyaman sama orang, kita tuh suka sama orang. Kalau dalam konteks cinta, itu tuh masih kayak oke, ya udah itu perasaan dia lo cinta. Tapi kalau misalnya dalam orientasi seksual di Indonesia ini kan suatu hal yang tabu ya seperti itu. Betul. Sedangkan di negara luar itu hal yang biasa aja, bahkan memang legal. Ya, tahu. Bahkan legal. Dan kenapa dia tuh denial? Maksudnya seperti dia tuh nggak mau mengakui kalau aku nih gay aus kalian gitu kan. Kenapa dia nggak mau ngaku gitu? Ya karena pertama orang di sini tuh masih menganggap hal itu adalah hal yang tabu gitu. Sedangkan apa yang dia rasain adalah dia tuh nyaman sama orang ini gitu. Dan kenapa sih dia bisa seperti itu? Faktornya banyak. Lingkungan bisa, terus orang tua juga ada perannya. Aku nggak bisa sih sebenarnya untuk menelisir lebih jauh lagi karena aku kan belum sarjana juga ya. Lagipun aku belum jadi seorang psikolog ketika aku sudah sarjana. Intinya yang dia rasain itu adalah ya dia tuh nyaman sama orang itu gitu loh. Yang dia rasain cuman dia tuh nyaman. Barangkali dia tuh nggak mendapatkan kenyamanan di tempat lain gitu. Bisa jadi juga ada orang yang sebelumnya udah pacaran nih sama cewek kan. Tapi karena dia disakitin berkali-kali, dia diselingkuhin. Dan ketika dia ketemu sama si cowok ini, dia ngerasa kayak, ya ampun ini cowok pengertian banget, emang bener-bener sakluk banget sama aku gitu. Bisa. Jere nih udah cocok di sidang
sidang babi. Anjing. Jadi enggak, Ces. Jadi Kalau apa tuh? apa? Jadi gini. Jadi sikap aku menanggapi seorang seperti dia itu gimana sih gitu? Harusnya gimana gitu? Nah, Harusnya gimana ya? kan soalnya penyakit nggak bisa disebut penyakit, nggak bisa virus, nggak bisa apa ya namanya itu. Iya enggak. Nah, itu gimana sih gitu, biar kita nggak bisa kebawa gitu. Oh gini. Dari Cara sisi menyikapinya. psikologi. Ya, Kalau menyikapinya. dari kami, ketika seorang klien itu bersedia untuk diberikan treatment kayak kamu mau nggak saya bantu untuk kembali seperti semula gitu, dan kalau dia bilangnya enggak, kita nggak punya hak sama sekali untuk mengintervensi gitu, bahkan untuk kayak kamu tuh jangan gitulah, nggak baik tahu kayak gitu itu haram gitu, misalnya gitu kan. Kita tuh nggak tahu apa yang udah temanku itu hadapi selama dia hidup sampai 20 tahun ini gitu loh. Seberapa berat dia mengalami cobaan hidup sampai dia seperti itu sekarang. Makanya oleh karena itu, bahkan untuk menjudge aja nggak boleh gitu. Bahkan ketika misalnya dia cerita, mungkin kalian kan kayak jijik geli gitu kan. Mungkin kalian nggak sengaja kayak nampain muka kayak gitu. Nah, kalau di kami itu diusahakan senetral mungkin gitu. Bahkan BTW, dosen aku pernah dapetin klien yang masturbasi di depan mukanya sendiri. Dan dia harus memasang muka senetral mungkin. Dan dosen aku ini cewek, serius. Jadi kasus yang ini nih belum ada apa-apanya gitu. Lagi konsultasi coli gitu. Iya. Cewek beda. Nah, jadi itu kan apa yang bisa dia lakuin sebagai temen? Cukup berikan dukungan sosial sih, kayak paling tanyain kok. Jangan dikucilin lah. Boleh tahu nggak sih? Jangan dikucilin gitu. Jangan dikucilin. Aku boleh tahu nggak sih kenapa kok bisa jadi kayak gini? Mungkin kok ada masalah yang berat gitu atau apa, dan aku bisa belajar dari masalah kok itu gitu. Mungkin lebih kayak lihat psikologinya dia juga ya. Iya gitu, kita lihat dari sisinya dia juga gitu. Salah di mata kita belum tentu salah di matanya dia gitu. Iya, ngerti. Tanya lah, aku cukup penasaran dengan pertanyaan yang berbau orientasi seksual yang berbelok itu gimana? Nah, kalian ada nggak pertanyaan nih dari Sony Mikael sama Muhammad Raihan? Muhammad Raihan apa ya? Oh ya, gimana sih cara ngobatin trauma? Oh iya, ini ada teman aku. Dia depresi sampai pengen bunuh diri itu. Wih anjing. Sampai terus. Bilang jadi pesan bunuh dirinya itu kirim ke kita ya, Jen. Aku mau bunuh diri. Dia bilang kayak ngerasa gagal gitu jadi manusia dalam hidup. Iya, jadi manusia itu dia merasa kasian kali kawan kalian. Ya itu gimana itu? Cara kalian nanggepinnya ya? Iya. Yang pertama, kalau orang udah bilang kayak gitu, kayak aku nggak guna lagi lah buat hidup, buat apa lagi sih aku hidup, kayak tanpa aku pun mereka bakal baik-baik aja. Kalian harus lebih jeli lagi melihat sinyal-sinyal seperti itu, karena itu udah merupakan bentuk keputusasaan dari teman kita. Harus lebih aware. Bisa jadi itu merupakan tanda kayak, aduh aku pengen minta pertolongan tapi aku nggak tahu caranya gimana. Jadi yang dilakuin adalah kita nanyain, ada apa, mau cerita nggak, aku bakal dengerin nih gitu. Aku dengerin. Tapi kalau misalnya dia sendiri bingung tentang apa yang dia rasain itu gimana? Gini, bilang sama dia, bilang kayak akui loh, kita akui gitu, kayak oh iya, aku tahu kok masalah kok pasti saat ini berat sekali ya, sampai kok bisa berkata seperti itu, sampai kok bisa ngomong sampai pengen ninggalin dunia ini gitu. Sedangkan kami tuh ada loh buat kok gitu. Kami pasti bakal dengerin. Kami ada buat kok. Iya. Kami pasti bakal dengerin kok. Ya,
Kami lihat chat kok, kami balas-balas sampai subuh. Teleponin weh. Kalau Sama misalnya ada teman kayak gitu kita teleponin, kita temuin gitu. niatnya Kita juga mau dengerin. bunuh diri juga kan, sampai masang foto animasi gantung diri ya. Woi, Play picture-nya. Ini apa Nggak boleh maksudnya? ketawa loh. Itu hal yang serius tau weh. itu hal yang serius makanya. weh. Kawan kita tuh lagi depresi kali soalnya. Kalian nggak boleh Kita ketawain banyak orang nih depresi. orang-orang yang tidak banyak orang-orang yang tidak terselamatkan karena kita tidak menyadari sinyal-sinyal Tuh. itu gitu. Nah, sebenarnya Iba. kenapa sih orang itu depresi dan pengen bunuh diri? Karena mereka tuh sebenarnya pengen mengakhiri rasa sakit yang mereka tuh tidak bisa bendung lagi gitu. Jadi Ya, makanya itu kan kayak caranya salah. Iya, tapi ini iya, caranya salah. bukan Menurutku ngomongin caranya salah, bakal tapi tungguin semua. menurutmu itu adalah menurut kita emang caranya salah ya. Tapi kita nggak tahu loh seberapa kalutnya berada di posisi dia gitu. Betapa Iya, dia iya, itu iya. merasakan kelam. Orang yang depresi itu ya berat loh. Putus asa ya. Iya berat. Kayak dosen Putus aku asa. aja sampai bilang orang depresi tetap bisa ngejalanin hari-harinya tanpa sadar kalau dia itu depresi gitu. Betul itu. Depresi itu bukan hal biasa kayak stres. Kalau stres kita emang kita stres gitu. Tapi kalau depresi ini kayak kompleks, makan keganggu, tidur keganggu, terus konsentrasi kita dalam menyelesaikan tugas. Jadi Dia pikirannya jadi ke situ terus ya. iya, jadi sebenarnya orang kayak gitu nggak bisa dibiarin sendiri. Itu bisa jadi faktornya kesepian Kayaknya gitu kan, kalau yang salah depresi satu gitu. ini salah satu obatnya nikah Kesepian kali. ya, apa ya? Pasangan hidup. Anjing. Iya jadi depresi itu mungkin kalau dari pandangan aku dia nggak ada teman untuk bercerita gitu sampai ingin menggugah jadi- niatnya untuk bunuh diri. Saking depresinya mungkin nggak ada apa. Gitu. Aku kan sebenarnya salah satu yang pernah survive juga. Nah, Karena banyak hal lah. Apa lo? Ces? Salah Lingkungan, satu- Ces. Lingkungan iya. Dulu tuh punya pacar juga, terus habis itu kena Oh, siapa dia? diselingkuhin, terus pas Siapa juga waktu itu? itu orang tua aku juga lagi diambang akan bercerai, jadi kayaknya berat kali buat aku pada waktu itu. Terus Oh, nggak cerita. Ya udahlah. aku, Ces. ya kita belum kenal. I see. Jadi berarti jadi simpulannya gini kan, orang depresi itu emang butuh teman kan biasanya, atau gimana sih? Kan beda-beda nih setiap orang. Soalnya Butuh ada temen. Ini orang moderatornya Buti ya. Butuh temen itu pasti Pastilah, ya. Bud. Kau juga Iya. pasti butuh Ya. teman lah. Iya, aku kesepian juga kan. Tapi nggak depresi aku. Weh. Karena hidup tuh dibawa santai. Orang Nah, betul. depresi itu jarang nyari temen. Oh, jarang nih. Jarang karena minat dan motivasinya itu udah bener-bener runtuh rasanya gitu. Isi dunia dia tuh runtuh gitu. Dia ngerasa orang nggak ada yang ngerti dia kali ya. Iya, nggak bakal ada yang ngerti dia, kayak nggak ada gunanya buat hidup, kayak buat apa sih aku tidur, toh capeknya juga sama aja. Apalagi sih yang harus aku kerjain sama aku hidup ini. Pokoknya intinya benar-benar nggak ada, untuk dirinya sendiri aja nggak ada minat dan motivasi, apalagi untuk nyari temen gitu. Tapi terapi yang ditawarin psikologi itu gimana sih? Banyak, tergantung pendekatannya, apa Ya, aja penyebab dia depresi itu. Berat, Penyebab sedang. dia depresi itu dikerok dulu, Iya. nanti baru disesuaikan dengan pendekatannya itu apa. Oh, disesuaikan sama keluh kesahnya dia. Iya, penyebab dia kenapa bisa menjadi kayak gitu, nanti disesuaikan cocoknya pakai pendekatan apa, baru ke terapinya yang seperti apa. Aku harus S2 dulu ya, baru aku bisa. Oh. Nggak, aku juga pernah lihat nih, kayak aku nggak tahu, aku lihat di film kan. Jadi orang depresi itu kayak dihipnotis gitu, Tes. Tahu kan yang dia duduk Hipnoterapi. selonjoran. Apa tuh namanya? Iya nggak sih? Hipnoterapi nggak Duduk sih? selonjoran Tapi sambil tidur. Ya, tapi dia pas dihipnotis itu tidur, suruh ingat-ingat masa kembali terus dilupain. Apa Oh, ya? ini rumah Uya ya?
Bukan rumah Uya dia. Kok rumah Uya? Apa ya namanya? Skip aja lah kayak itu. Masih kurang juga. Hipnoterapi kayaknya. Setahu aku sih itu. Nah, Banyak sih, ada apa, Han? hipnoterapi, ada bangku kosong, terus apalagi ya? Dengan metode kayak gambar atau apa, banyak sih sebenarnya. Oh, iya. Tadi apa Itu- pertanyaanmu? Cara Apa? ngobatin trauma. Oh ya, cara ngobatin trauma. Kita harus tahu. Pertama kita harus tahu ya, kayak kenapa sih, apa sih yang bikin aku trauma ini gitu. Udah tahu nih apa yang bikin kita trauma. Oh ini ternyata. Terus apa sih yang ngebuat aku tuh benar-benar takut ketika dihadapkan dengan hal yang membuat aku trauma ini gitu. Setelah kita itu tuh untuk menghilangkan trauma emang nggak mudah sih, karena itu udah sampai trauma ya, bukan karena pasti orang yang trauma itu ketika ngeliat pasti ke-trigger kayak takut, sedih, atau nangis, atau pasti ada yang memang terlibat lagi emosinya gitu. Untuk menghilangkan trauma itu tidak gampang, maka kalian sebaiknya harus pergi ke tenaga profesional. Tuhan. Kok? Gimana? Iya. Kok nunjuk-nunjuk? Iya. Ini nunjuk-nunjuk. Pertama sih ada baiknya ya usaha sendiri gitu loh. Usaha sendiri. Yang membuat trauma itu kira-kira ngebuat kita mati nggak sih? Jadi cari, misalnya nih kalau trauma tahu, ikan hiu kan, ikan hiu. Hadapi. Trauma kecoa misalnya. Coba. Hiu kan kita nggak bisa ketemu. Trauma apa ya? Nggak bisa ketemu sama hiu juga. Trauma kenal sama cewek misalnya. Lah emang kalau kenalan sama cewek kok bakalan mati? Enggak kan gitu, nggak ada kan. Ya nggak semua cewek Jadi juga kayak sama kayak dia. Nah kita telaah lagi loh, kayak kira-kira dia trauma ini suatu hal yang normal nggak sih gitu? Emang patut aku takutin nggak sih gitu? Berarti kayak fear factor gitu ya, dihadapi nih. Iya, dihadapi. Coba pelan-pelan kita peluk lagi loh ketakutan kita tuh, kita peluk gitu. Dah. Kalau nggak salah pernah sih aku baca teori apa ya? Hal yang kita hindari, semakin kita hindari dia semakin deket. Ya semakin kita misalnya gini, contohnya ya, ketika dosen tuh udah nyebutin nama absen untuk maju ke depan, takut nih kalian, makin takut, ntar kepanggil tuh nama kalian sama dosen. Iya. Oh, contohnya ada dulu ya waktu itu meja itu. Oh, Kiki. Itu loh, kepanggil kan. Kepanggil makin keras detakan kakinya kan. Oh, gitu. Jadi gitu, Ha. Ini soalnya temannya trauma berujung depresi. Iya. Kalau traumanya itu udah sampai mengganggu fungsi sehari-hari, kalian memang harus ke tenaga profesional. Ya nggak mungkin lah kalian hidup sampai nanti kalian udah tua hidup dengan rasa trauma itu, kan nggak menikmati hidup jadinya kan. Kalau aku sih bukan trauma, lebih ke fobia sih. Fobia? Iya, fobia anjing. Itu sih Jerry. Aku belak-belakan nih, dulu aku waktu apa ya, SD kelas 3, kalau dikejar anjing kan, karena aku digigit. Dari situ aku memang benar-benar takut sama namanya anjing itu, memang takut. Sampai anjing kecil aja aku takut ya. Tapi emang kami nggak takut, Bud. Kami kan anjing. Kau manusia. Kalau misalnya kok anjing di TV takut nggak? Hah? Anjing di TV? Lihat anjing di TV takut nggak? Nggak sampai takut. Enggak. Kalau ketemu aja. Itu yang mendekat sama kita kalau ketemu. Jadi dia ada tingkatan. Jadi aku tuh kalau ngelihat anjing dari dekat tuh kayak, wah ini anjing bakal menerkam gitu. Kayak kejadian dulu. Kalau aku takutnya itu kan berarti trauma ya. Menurut aku tuh lebih ke trauma sih daripada fobia. Kalau aku tuh emang takut badut. Kalau nengok ada tayangan badut gitu, aku nggak berani gitu loh, kayak ke-trigger lagi gitu.
Kalau Di keinget-inget TV pun film kayak itu. gitu. Aja. Oh. Iya, Berarti kau nggak nonton film It, Jess? nonton film It. Iya. It ini mana weh? Horor, badut. Tahu. Ada badutnya nggak sih? Iya. IT. SMP IT. Bukan. Aku kenal Palapuaeng. Depresi pala Terus puaknya. apa lagi weh? Apa Jer? Aku udah nanya Tahu ya, Jer. depresi berarti. Apa? Aku mau nanya nih. Apa? Apa? Menurut lo nih, misalnya nih, ada seorang cowok nih. Dia kayak apa ya? Dia pernah kan jalin hubungan, mencoba buat serius. Sekali dia putus, kalau dia mencari hal-hal di luar sana kayak ya semacam kepuasan jasmani. Jasmani. Ya. Menurutku itu gimana? Maksudnya apa dia terus tenggelam di situ? Apakah suatu saat nanti dia ketemu bisa berubah gitu misalnya? Apakah yang langkah selanjutnya yang diambil dia itu harusnya gimana supaya bisa move on dari hal yang seperti itu, supaya nggak terjebak di kepuasan jasmani itu? Oke. Jadi ya weh, kalian kan juga menurut kalian itu hal yang baik atau enggak? Enggak kan? Enggak lah, lusa itu. Enggak kan? Jadi Tapi gini loh. Apa? kami nganggapnya, tapi gimana ya? Tahu hal nggak baik, tapi Tetap lakuin. udah kayak di kalangan kami itu udah biasa aja gitu. Tapi di hati kecil ada pengen keluar gitu dari zona itu. Nah, ketika ada keinginan ingin keluar dari zona seperti itu, bagus. Berarti kalian tuh ada kemungkinan untuk kalau ada keinginan dalam hati sekecil apapun itu kayak ngerasa, wah aku harus keluar nih dari zona yang seperti ini. Ya karena Iya, tapi dunia dia itu luas banget dan banyak kadang hal positif terhalangi. yang bisa kalian lakuin. Terhalangi dengan masa Jadi, lalunya. Jadi kalau misalnya mungkin menjalin hubungan baru itu bisa menjadi lebih positif ya di pikiran dia, tapi ya gitulah, susah gitu keluarnya. Nah, gini ya guys, ketakutan itu nggak nyata. Ingat ya, ketakutan itu nggak nyata. Pernah berapa kali kan kalian itu takut di dalam hidup kalian dan ternyata ketika dijalani, ternyata nggak sesuai yang aku takutin loh, bener nggak? Nah, Iya. Contohnya skripsi ya. Jadi kayaknya yang teman Kak Alam itu juga takut ya karena masa lalunya yang tadi. Nah, setiap cowok atau setiap cewek yang kita temui, kalian percaya kan kalau itu semuanya nggak sama? ya, Iya. betul. Jadi itu hanya di dalam pikiran dia. Dia sendiri yang mau terjebak di dalam masa lalunya itu yang sudah dalam bentuk bayangan doang. Udah hilang bayangannya, disentuh aja nggak bisa gitu. Iya. Jadi kasih tahu ke dia gitu loh. Apa sih gunanya kok kayak gini? Mending kok nabung, kok beli apa kayak gitu yang lebih bermanfaat dan bisa beli apa ya, misalnya Lamborghini misalnya. Ya udah nambah kegantengan konten, datangnya cewek-cewek gitu kan. Ketimbang dia ngabisin duitnya untuk kayak memenuhi kebutuhan jasmani dia yang kayak si Jere bilang tadi. Tuh. Kayak aku harus. Nah, lebih ke menyadarkan kita. Karena kalau terjebak dengan selalu seperti itu membuang-buang waktu, aku bilang. Membuang-buang waktu, membuang-buang energi, terus jadi sad boy nggak jelas. Padahal banyak hal yang bisa dia eksplor sendiri loh. Atau bisa jadi kayak nabung terus dia tuh pergi ke Bali kayak ketemu bule-bule lagi gitu kan. Perteman dong. Maksudnya tuh kayak banyak hal yang bisa dilakuin loh. Masa iya dikendaliin oleh masa lalu yang tak berwujud? Kebayang kita kita nih manusia yang punya akal pikiran, punya hati, kayak sepenuhnya jiwa raga ini adalah milik kita dan sepenuhnya kita juga yang mengendalikan.
Masa bisa sih kita dikendalin oleh hal yang bahkan tidak terlihat wujud di depan mata kita? Kalau yang udah berlalu lagi. Udah berlalu. Oh. Buat apa lagi? Jadi jangan terjebak di masa lalu ya. Iya, jangan terjebak. Ya udahlah, realistis gitu loh. Nanti aku bilang ke dia lah. Coba realistis. Iya, share aja nanti ke dia. Emangnya dengan cara kok kayak gini bakal berubah keadaan? Enggak kan? Enggak Gitu. lah. Emang dengan cara kok kayak gini dia bakal Tapi- balik lagi ke enggak kan gitu. Tapi dia bilang sih, ya kebanyakan cowok pun Apa? kayak gitu. Dari kan ya kau tahu lah kalau cowok kan, kalau urusan jasmani kan, ya cara buat dia melupakan semua itulah. Nah, jadi gini ya. Sampai kapan sih kita tuh menormalisasikan hal-hal buruk itu menjadi hal yang biasa? Kayak kalian bilang. Tapi di lingkungan Iya. kami itu udah biasa. Mau sampai kapan kita menormalisasikan hal seperti itu? Oh gitu. Iya, jadi dosen aku pun bilang ya, tanda kita udah belajar dari hal-hal yang terjadi di kita itu adalah adanya perubahan yang lebih baik. Tandanya kalau teman kau itu mengalami kemunduran seperti itu, berarti dia nggak belajar. Iya. Justru dia Belajar tuh dia. dikerjain sama masa lalunya. Kerjain sama pikirannya sendiri. Iya, dikerjain sama pikirannya sendiri. Itu An, apa? ke Semarang ya An. Mak serius? Ayo, Oke, ayo. nanti aku bilang ke dia. Oke. Kok ke Semarang, Bali dong. Bali. Nggak tahu tuh Ada. Jerry. Teman dekat kita. Iya, Oh, ya kawan-kawan. udahlah, biarin aja. Parah sih. Kok suara aku pelan kali ya? Enggak Intinya, lah. Kalian pelan loh. Suara siapa? Di sini enggak. Sini enggak. ini Bisa enggak. ganti RM nggak, wih? Gak tahu aku caranya. Coba lihatlah di itu. Jadi intinya apa, Ces? Tadi gue bilang. Intinya, ya kita ajak lagi lah. Ajak dia untuk realistis gitu. Iya Mau sih. sampai kapan kok terjebak di hal-hal seperti ini? Sedangkan umur mumpung masih muda loh. Iya, jadi Kesempatan terjebak masih dalam banyak hal kali. Banyak Iya. kali untuk mencapai puncak karir itu banyak banget. Keburu nanti dia nyesal atau Harusnya apa. aku masuk Intinya psikologi. realistis Wak. sih. Gak bisa Kuncinya juga. adalah sabar dan ikhlas. Kalau orang masuk psikologi Berarti itu mentalnya harus psikologi kuat. kayak life hack ya. Psikologi Life ini hack. kayak life hack ya. Bisa jadi sih, tapi nggak Buat life hack orang-orang banget, yang- karena Bermental lemah supaya menjadi kuat. wis aku juga agak terbantu sih karena masuk psikologi ini. Aku pun mikir sejak masuk ini aku jadi lebih berpikiran banyak dari sudut pandang gitu loh. Jadi nggak mikir dari sudut pandang aku aja. Iya, jadi Berusaha Objektif. memposisikan diri aku sebagai orang lain. iya. Ya, Oh, cocok objektif. nih. Jadi profiler. Saya nggak tahu ya profiler itu apa. Apa itu Bang Tahu. Sarjana? Mantap kan woi. Narasumber kita sekarang mantap kan woi. Ya iyalah. Iya. SA Cisa. Cisa, Sangat Ciesa, bagus. Psikologi apa jauh. gelarnya woi? SPSI. Ya, SPSI. PSI. Partai Solidaritas Indonesia. Wah, sebut Enggak merek tahu. kok. Aduh. Siapa bu? Sarjana bukan, sarjana hiburan. Itu Yoromia pula lagi. Itu Yoromia lagi. Yeremia SH, Nah, sarjana hiburan. Isan Muhammad Raya. Weh, Isan. Tipo bodoh itu. Intinya kalau ada temen yang kayak tadi, ingetin dia apa dia nggak sayang sama masa depannya, karena untuk di masa depan pun belum tentu
di umur 30 misalnya kita tuh udah mencapai puncak karir, kita belum tentu. Jadi ingetin dia lagi kayak, masa gara-gara cewek atau masa gara-gara cowok doang yang belum tentu jadi istri kita nanti udah seamburadul gini, apa emang nggak inget orang tua gitu? Iya sih. Apa Jadi nggak pengen ngebahagiain orang tua gitu ya? Jadi di dunia ini kita harus realistis lah ya intinya. Iya, Pada realistis. intinya. Iya, masa emang dengan uring-uringan kayak gitu tuh cewek atau tuh cowok bakal balik enggak kan gitu. Malah justru dia ketawa dan kayak aku pun dulu juga pernah ya punya mantan yang ujung-ujungnya tuh dia kayak mabok atau apa. Aku malah ilfeel jadinya kayak kayak, apa sih? Apa jamet kayak jamet. Pasti gitu. Iya, jamet, betul jamet. Kayak jamet kawan aku yang itu tuh. Aduh. Si sobat itu. Jadi ulang. Ya udah kalau misalnya dia sendirian nggak ngepost tapi ini di post kayak dia paling sedih di dunia kayak ya udah lah ya. Banyak hal yang bisa dilakuin lagi selain itu. Kalau orang udah pergi, kalau orang udah pengen udahlah kita udah selesai, aku pengen pergi aja. Ya udah, kalian tuh masih bisa nyari yang lain loh. Atau kalian masih bisa fokus ke hal yang lain. Karir apa-apa. Emang kalian nggak mau jadi miliarder di umur yang masih muda? Mau lah. Mau dong. Makanya kalian miliarder nanti istri bisa 2, bisa 3, suka kalian lah. Emang? Aku berteguh pada prinsip satu lebih baik. Nah tuh. Tuh prinsip satu. BTW yang ngomongin itu, laki-laki dengan IQ yang lebih tinggi, kemungkinan untuk selingkuhnya pun lebih kecil. Wih, berarti IQ ku tinggi dong. Laki-laki semakin tinggi IQ-nya, kemungkinan untuk selingkuh itu semakin kecil. Oh, ada contohnya. Ada contohnya tuh. Contoh nyata. Siapa? Mana? Habibie Ainun. Woi. Habibie Ainun. Kalian lihat kan Pak Habibie IQ-nya tinggi, dia paling setia sama siapa? Ibu Ainun, Cuk. Iya. Jadi kan bener berarti ya, fun fact juga ya, berarti IQ tinggi. Ada risetnya, kalau nggak salah ada risetnya, cuman aku lupa. Coba aja kalian cari jurnalnya deh. Sekarang nyarinya bukan di blogspot lagi, Bung, di jurnal. ac.id. Oh, bukan kompasiana.com. Bukan. Suara Kepri. Ngomong-ngomong, teman kita ada yang kena PHK ya dari Suara Kepri. Berduka cita ya, Bang. Iya. Iya, siapa Isa? Iya. Dia jadi karyawan yang ter-PHK. Kita harus memberi dia santunan. Penuh. Kasih aku tiket pesawat. Beras, Indomie, sarden. Apa perlu kita kasih kardus enggak, Indomie, kasih sampah? Berarti ini tuh enggak rezekinya Isa, barangkali lagi dipersiapkan rezeki yang lain. Dengar. Iyalah, percaya aku itu. Aku pun juga kan kayak skripsi ini kegantung lah, nggak tahu gimana. Terus aku juga curhat lah sama dosen aku, katanya kita tuh ya realistis gitu loh. Realistis sekarang ini sedang wabah dan nggak ada satupun orang yang mau terlibat dalam keadaan merana kayak gini ya kan weh. Udah berapa Jess? Aku lagi professional judgment alat ukur. Ntar abis alat ukur ini udah fix, aku uji coba dapat hasilnya, baru aku penelitian. Di jalan aku tuh masih panjang weh. Berat, aku proposal belum disetujui, Pak. Terus berusaha aja, jangan menyerah. Aku aja harus ngulang metodologi penelitian. Apa kalian nih? Hah? Mau sosok paling menderita, aku masih ngulang nanti. Nah itu tadi baru dapat pelajaran kan. Jadi semua orang ini punya struggle masing-masing. Everyone is struggling. You know that everyone is struggling. Wait, Yeremia, everyone is struggling. Tell to your friend, everyone is struggling. Jangan merasa paling sakit di dunia, jangan merasa paling sedih di dunia, jangan. Iya, aku mengerti. Justru itu membawa kita ke tempat yang lebih kelam lagi. Embrace the fear.
Embrace. Ada pertanyaan lagi enggak nih? Nggak ada Udah Bang. weh, yang santai-santai sekarang. Iya berat kali bahasan klub. Aku pun bengek pula, belum jadi sarjana tanya kayak gitu ya kan. Ini harus dipersiapkan. Kita sebagai anak muda Indonesia, gak mau kita menjadi apa seperti pendahulu kita, ya kan? Iya. Ces, Apa? si Jelia udah balas DM aku. Balas-balas Nih. DM aku deh. Iya. Udah reply story aku deh. Bagus lah kayak gitu ya kan. Jelia Udah itu ada- udah ada lampu hijau itu Jer. Julia itu Tapi- siapa? Dia di mana sih? Manado ya? Iya kayaknya Manado apa ya? Tanyain aja lah Jer. Aku nih kayak mananya. Udah balas-balasan DM nggak pula kok pandai Aku takut basa-basi. jadi garing. Enggak lah. Istau kalau kau kebanyakan takut, justru kau nggak bisa mikir jernih. Mending kayak spontanitas aja, langsung balas spontanitas bales. Jangan mikir kebanyakan kayak takut salah, ujung-ujungnya malah kaku kelihatannya. Jer, ngajer. Oke. Udah ya. Adakah lagi? Nggak ada. Oh, enggak ada. Oke, Kim Ada. Jong Un baru Enggak ada. Nih, gini. Najis. Tepuk tangan orang Korea Utara gini. Kamu mau tembak mati ya? Woi, Bisa aku kirim nuklir ke Basura itu ya. apa? Aku kirim nuklir ke Basura City Mall. Woi. Ya udah keluar dulu ya. ya Luar. nanti aku bikin. Ya. Sharon.